Oke, baik, selanjutnya pendahuluan yang akan saya bawakan pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah kesehatan, berawal dari pentingnya menjaga kesehatan bibit di persemaian. Menurut Bambang et al. Tahun 2019, kesehatan bibit di persemaian ini merupakan faktor kunci dari keberhasilan penanaman di lapangan. Kondisi persemaian yang lembab dan kaya akan bahan organik mendukung pertumbuhan bibit, namun menjadi tempat untuk perkembangan patogen penyakit yang cukup optimal. Di sini kami meneliti tanaman jengkol atau Archidendron pauciflorum yang menurut Afrianti et al. Tahun 2023 memiliki nilai ekonomi dan status yang tinggi, namun tetap rentan terhadap infeksi penyakit pada fase persemaian. Oleh karena itu, kita melakukan identifikasi patogen melalui metode postulat Koch yang menurut Kusdiana et al. Tahun 2020 merupakan langkah penting dalam menentukan strategi pengendalian yang efektif. Tujuan dari penelitian kami ini adalah mengidentifikasi patogen penyebab hawar daun pada bibit jengkol atau Archidendron pauciflorum di persemaian rumpin melalui metode pengamatan, isolasi, dan identifikasi morfologi. Selanjutnya ada metode yaitu waktu dan tempat. Bisa dilihat pada layar, yaitu waktu yang kami lakukan adalah mulai dari 2 September hingga 18 Oktober 2025, dan tempat yang kami lakukan untuk praktikum ini yaitu ada di Persemaian Modern Rumpin dan Laboratorium Patologi Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bandung. Institut Pertanian Bogor, mohon maaf. Adapun alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat, yaitu alatnya ada seperti tali sheet, alat tulis, penggaris, kamera HP, kain hitam, laminar airflow, cawan Petri, boleh dilanjut. Beberapa alat lainnya bisa dilihat di layar, boleh dilanjut. Dan ada pun bahan yang digunakan yaitu bibit jengkol, sampel gejala penyakit, media PDA, plastik, seal, etanol 70%, air steril, tanaman yang telah diinokulasi, dan beberapa bahan yang lainnya bisa dilihat pada layar. Boleh dilihat. Lalu di sini salah satu yang kami kerjakan, yang pertama adalah monitoring dan evaluasi dari gejala penyakit hawar daun pada jengkol untuk menilai dari bibit jengkol tersebut. Parameternya itu ada 6. Yang pertama ini itu 0% bisa terlihat dalam gambar. 0% ini tergolong tanaman yang sehat, yang dimana tidak adanya gejala penyakit pada tanaman jengkol tersebut. Lalu untuk gambar B sendiri adalah tanaman yang terserang persentasenya 0-20%, yang C 20-90%, yang D 40-60%, 60-80%, dan F itu bisa dibilang di atas 80% atau bisa dibilang mungkin mati ya. Nah, untuk metode samplingnya ini kami metode sampling acak, yang dimana dari total keseluruhan bedeng yang digunakan adalah 10% total bibit yang dibagi menjadi tiga bagian atau 3 plot gitu. Lalu kami hitung dan kami akumulasi. Boleh tolong di next. Nah, untuk nilai scoring ini ada 2 yang kami hitung. Yang pertama adalah luas serangan pada bedeng dan juga intensitas serangannya. Untuk luas serangan ini adalah perbandingan dari jumlah tanaman yang terserang dalam suatu petak ukur, yang dimana total dari yang terserang itu ada 145 tanaman, dengan jumlah seluruh tanaman dalam suatu petak ukur ini adalah 238. Lalu dikalikan 100%. Lalu untuk intensitas serangan ini bisa terlihat itu adalah sigma dari total penyakit pada suatu scoring tertentu, lalu diakumulasikan dan dibagi dengan jumlah scoring tertinggi dikali total keseluruhan bibit pada bedeng, lalu dikali 100%. Baik, selanjutnya ada prosedur kerja isolasi patogen penyebab penyakit hawar daun pada tanaman jengkol. Media PDA dibuat dari rebusan kentang 20 gram per liter dan ditambah dengan 20 gram dektosa dan 15 gram agar, lalu disterilkan pada autoclave dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Lalu media dituangkan ke cawan Petri steril 25 ml dan dibiarkan mengalir. Potongan daun
dipotong kecil 3 sampai daun yang bergejala dipotong kecil 3 sampai 5 mm disterilisasi dengan alkohol 70% dan dengan NaOCl 1%, lalu dibilas air steril. Potongan daun diletakkan pada media PDA dan dengan suhu 25 derajat selama 3 sampai 7 hari. Dung miselium yang tumbuh dipindahkan ke media yang baru untuk memperoleh isolat tunggal. Pertumbuhan koloni diamati dengan dia mengukur diameter koloni, lalu dihitung rata-ratanya dengan rumus diameter sumbu X ditambah diameter sumbu Y dibagi 2. Selanjutnya ada prosedur kerja inokulasi patogen penyebab hawar daun tanaman jengkol. Hasil kultur murni yang sudah diisolasikan sebelumnya, yaitu lalu dicetak menggunakan cord borer, lalu hasil kultur murni tersebut dipindahkan ke tanaman yang sehat. Caranya dengan melakukan pelukaan pada daun jengkol yang sehat dengan menggunakan serbuk carborundum yang digosok menggunakan cotton bud. Lalu isolat yang sudah dimurnikan tersebut diletakkan pada daun yang sudah dilukai dengan keadaan terbalik. Setelah itu isolat ditutup menggunakan kapas yang sudah dibasahi oleh air steril, lalu ditutup kembali area tersebut menggunakan aluminium foil. Setelah itu bibit disungkup dan menggunakan plastik bening dan dilakukan pengamatan selama 7 hari dan setiap harinya. Setelah itu setelah 7 hari aluminium foil dibuka dan kapas menempel pun dibuka juga, lalu diamati apakah daun tersebut terdapat gejala penyakit yang sama atau tidak. Baik, selanjutnya untuk prosedur kerja dari identifikasi patogen. Di sini pertamanya tentu saja kita melakukan pengambilan sampel dari daun yang bergejala atau yang memiliki penyakit hawar daun yang kami amati ini adalah daun jengkol. Kemudian untuk identifikasinya kami melakukan 2 jenis identifikasi, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Untuk identifikasi makroskopis ini kami mengamati secara langsung dari pertumbuhan si patogen ini pada media PDA. Nah, ciri-ciri yang diamati itu ada beberapa, ada warna, kemudian tekstur, kemudian bentuk koloni, tepi koloninya, dan apakah terdapat pigmen atau eksudat yang tumbuh di media PDA dari patogen ini sendiri. Nah, hasil identifikasi makroskopis ini diamati, kemudian kami dokumentasi secara langsung, yang dimana kita menggunakan kamera handphone. Boleh di next. Selanjutnya untuk identifikasi secara mikroskopis ya, kami melakukan pembuatan dari preparat riddle itu sendiri. Nah, preparat riddle ini dibuat menggunakan cetakan atau cork borer dan ditutup dulu atau dilakukan isolasi atau pengamatan selama 7 hari. Nah, diinkubasi, mohon maaf. Dari inkubasi selama 7 hari ini baru kami amati menggunakan mikroskopis, dan alat mikroskop ini kita sambungi dengan OptiLab dan kemudian kita lakukan identifikasi sekaligus dokumentasi. Boleh dilanjut. Nah, untuk hasil dari monitoring evaluasi yang kami dapatkan, itu bisa terlihat data yang tercantum bahwa dari total pembagian 6 skor, untuk skor 0 atau tanaman yang sehat ini ada berjumlah 93, dan untuk skor tertinggi itu untuk tanaman yang terserang itu paling banyak 61, dan tanaman yang terserang paling sedikit itu berada di part 2 yaitu bertotal 17. Dari hasil perhitungan intensitas serangan ini, yang tadi rumus yang sudah dijelaskan di metode, kami peroleh intensitas serangannya adalah 43,95%. Intensitas serangan ini menunjukkan seberapa tingkat keparahan penyakit yang menyerang bibit di persemayan, yang dimana kemarin kami hitung di 1 bedeng. Dan menurut Utami dan Ismanto 2015, klarifikasi tingkat kerusakan daun antara 25% sampai dengan 50% tergolong dalam kategori agak berat. Nah, untuk luas serangannya ini, tadi luas serangan adalah jumlah tanaman yang terserang dibagi jumlah keseluruhan tanaman dikali 100%. Dan dari jumlah tanaman yang kami monef itu ada 238 bibit jengkol, yang dimana jumlah tanaman yang sakit ini ada 145.
Dari hasil perhitungan yang kami hitung itu sebesar 60,92% luas serangan penyakit pada bedeng bibit jengkol. Boleh next. Baik, di sini terlihat gambar 1 menunjukkan hasil isolasi pada media PDA. Pada awal pengamatan belum tampak koloni, namun setelah 3 hari muncul koloni cendawan dengan misalnya putih keabu-abuan yang menyebar di sekitar potongan daun. Hal ini menandakan bahwa tumbuhan patogen berhasil tumbuh dan beradaptasi dengan baik karena adanya kandungan nutrisi dari dektosa dan kentang pada PDA. Pertumbuhan miselium yang meluas juga menunjukkan sifat patogen yang agresif, ciri khas cendawan penyebab hawar daun. Next. Pemurnian setelah tahap isolasi selesai yaitu September 2025. Pada awal pengamatan, koloni belum terlihat jelas, namun seiring bertambahnya waktu, miselium menyebar membentuk koloni dengan berwarna putih susu yang kemudian menebal dan padat pada fase pertumbuhan. Perubahan koloni berwarna hijau ini menandakan mulai terbentuknya spora. Ketika dia telah terpenuhi sepenuhnya pada koloni, isolat dinyatakan siap untuk tahap identifikasi dan uji antagonisme. Baik, selanjutnya rata-rata laju pertumbuhan patogen ditampilkan melalui grafik garis yang menunjukkan perubahan pertumbuhan selama 10 hari. Pengukuran dilakukan setiap hari hingga hifasis cendawan menutupi seluruh permukaan cor fatty yang tercapai pada hari ke-9. Isolat 1 memiliki laju pertumbuhan rata-rata 0,65 cm per hari dengan diameter akhirnya 8,2 cm, sedangkan isolat 2 tuh memiliki pertumbuhan yang lebih cepat yaitu 1 cm per hari dengan diameter akhir 8,7 cm. Pertumbuhan optimal terjadi pada 5 hari pertama karena kandungan nutrisi dari dektosa, kentang, dan agar ini cukup tinggi yang mulai mendukung pertumbuhan isolat. Selanjutnya ada hasil dari inokulasi yang sudah kami lakukan, yaitu seperti yang sudah dijelaskan, kalau inokulasi itu merupakan kontak awal antara patogen dengan tanaman inang yang menghasilkan gejala yang sama seperti yang sebelumnya pada tanaman yang sehat. Bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan bahwa yang A itu adalah sebelum inokulasi, B adalah sesudah inokulasi, dan C adalah gejala awal dari penyakit yang dari untuk penyakitnya itu adalah gejala hawar daun, dan menurut Zulkaidah et al. 2023, ciri awalnya itu adalah perubahan warna hijau menjadi coklat kehitaman. Dapat dilihat bahwa terdapat perubahan fisik dari sebelum dan sesudah inokulasi, yaitu ada perubahan warna hijau daun menjadi coklat pada daun yang dilakukan inokulasi. Gejala ini pun merupakan termasuk ke dalam gejala nekrosis. Selanjutnya untuk identifikasi patogen penyebab hawar daun ini, mungkin ada 2 gambar di sebelah kiri atau gambar 8 ini adalah bentuk mikroskopisnya. Ini kami amati melalui perbesaran 40 kali di mikroskop. Kemudian untuk bentuknya sendiri memiliki sporangium yang bulat, yang dimana ini merupakan sporangium ini berperan untuk menghasilkan zoospora yang akhirnya bergerak aktif khususnya di lingkungan yang lembab. Nah, ciri dan jenis ini sesuai dengan pengamatan kami dari Coletricum capsicum. Dan dari situ, dari pengamatan mikroskopis ini, jenis patogen yang kami amati ini tervalidasi melalui pengamatan mikroskopis. Sedangkan untuk makroskopisnya mungkin kurang lebih sama dengan pemurnian. Mohon maaf, tapi kalau di saya belum. Iya, langsung. Kalau untuk di pemurnian bentuknya sendiri bisa dilihat tepinya cukup bulat sempurna dan teksturnya sedikit halus, mirip seperti kapas. Mungkin boleh dilanjut. Oke, baik. Terakhir, rekomendasi dari kami untuk mengendalikan serangan patogen ini dapat digunakan prinsip pengendalian hama terpadu untuk pratanam hingga pasca tanam. Kemudian ada kultural, dari kultural itu bisa menjaga dari kondisi lingkungannya. Kemudian biologis bisa digunakan Trichoderma harzianum atau Bacillus subtilis untuk menekan serangan. Kemudian dari kimiawi bisa digunakan fungisida sistemik. Oke, kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini, penyakit hawar daun
dari tanaman jengkol yang kami temukan disebabkan oleh patogen dari Coledotrichum capsicum yang termasuk nekrotik, ditandai dengan bercak kecoklatan pada daun yang cepat meluas. Kemudian infeksi ini berubah menjadi coklat tua, menggulung dan daun sedikit layu. Kemudian kelembapan yang tinggi dan suhu yang sesuai dapat mempercepat dari perkembangan penyakit ini sendiri. Kemudian penyakit ini dapat menurunkan pertumbuhan, kualitas dan keberhasilan pembibitan jengkol itu sendiri. Untuk sarannya mungkin dari kami sendiri perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui spesies patogen penyebab tawar daun jengkol ini agar bisa dilakukan perawatan yang lebih optimal. Mungkin diperlukan protokol kerja yang lebih ketat dan disarankan untuk mengembangkan metode pengendalian yang lebih terpadu berdasarkan hasil identifikasi kami. Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan di PowerPoint ini. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas pemaparannya dengan baik. Tersisa waktu 5 menit 6 detik untuk sesi tanya jawab. Kepada kelompok pembahas, dipersilakan untuk bertanya. Baik. Perkenalkan, saya Taufia dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya karena PPT-nya sudah cukup lengkap dan bagus. Prestasinya juga sudah cukup disampaikan dengan baik. Pertanyaan saya, tadi kan disebutkan bahwa itu hawar daun yang paling dominan di jengkol ini. Tadi disebutkan kalau penyakitnya yang paling dominan itu hawar daun di jengkol ini pada persemayan. Apakah mungkin di suatu persemayan itu terdapat lebih dari satu penyakit dan bagaimana menentukan penyakit yang paling dominan atau yang paling rusak di persemayan itu? Pada kelompok 5 ingin Izin ditampung dulu. selanjutnya kepada kelompok 1. Saja. Saya ingin bertanya, tadi kan teman-teman, perkenalkan saya Nanda dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi teman-teman melakukan inokulasi ya. Dari hasil inokulasi, bagaimana teman-teman membedakan gejala yang benar-benar muncul akibat dari patogen yang sudah diidentifikasi itu dengan gejala yang muncul karena stres perlakuan. Kan karena inokulasi ini kan dilakukan perlukan daun. Jadi bagaimana teman-teman membedakan antara gejala yang akibat patogen dan stres dari tanamannya sendiri? Mas. Ya, boleh. Baik, mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Tadi pertanyaannya mungkin diulang ya. Terkait tadi yang kami monef di persemaian Rubin itu, apakah ada kemungkinan penyakit selain hawar ya? Dan menentukannya itu seperti apa? Nah, dari total yang kami hitung monefnya itu kan sekitar 145 bibit jengkol yang terserang gejala penyakit. Memang setelah kami amati itu nggak hanya hawar saja di penyakit bibit jengkol ini, ada yellowing, terus ada yang menggulung, kurang lebih yellowing dan menggulung. Namun karena memang di sini kami terfokusnya adalah hawar daun dan kemarin itu tanaman yang terserangnya hanya hawar daun. Jadi total 145 bibit ini adalah total tanaman penyakit yang terkena gejala hawar daun. Itu. Izin menambahkan juga, mungkin dapat kami simpulkan bahwa di bagian pengamatan kami, di bidang pengamatan kami pun dapat dianggap hawar daun ini penyakit yang paling dominan. Karena dari total pengamatan tadi sekitar 248 tanaman, kami menemukan penyakit hawar daun ini di 145 tanaman. Jadi walaupun ada penyakit yellowing dan menggulung tadi, mungkin dapat disimpulkan walaupun kami tidak menghitung total jumlah yang yellowing dan menggulung, tapi dari hawar daun ini sudah cukup besar dari total pengamatan kami. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama kan kita ada pembanding kontrolnya dulu ya yang kita impact di awal. Nah, kemudian buat membedakan dia itu stres atau bukan, umumnya kalau daun tuh terluka,
karena stres lingkungan, dia itu biasanya nggak nunjukin nekrosis. Nah, kalau yang kita teliti ini, yang kita lihat, dia tuh kita dapat mengatakan dia itu terserang gejala dari eh, ya dari hawar daun karena kita punya pembanding dari yang sudah kita inokulasi dengan menunjukkan gejala yang sama. Izin menambahkan juga untuk pertanyaan yang Nanda. Betul tadi kalau misalnya untuk yang stres lingkungan biasanya kan bukan nekrosis ya, biasanya seluruh tanamannya tuh terserang juga. Nah, untuk yang tadi kenapa kita bisa menetapkan kalau itu adalah hawar daun karena gejala yang ditimbulkan hanya pada pelukaannya saja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Cukup. Baik, dikarenakan waktu tersisa 46 detik lagi, ya, lanjut. Ah, karena waktu sudah beres, sudah dicukupkan, maka presentasi dan sesi tanya jawab pada kelompok 5 dicukupkan pada sekian. Apakah dari Akang Teteh ada tanggapan? Baik, terima kasih kepada kelompok 5 dan juga kepada hadirin yang telah memperhatikan dengan seksama. Mohon maaf dari saya selaku moderator jika ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian yang bisa kelompok saya sampaikan dan kelompok 5 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Gilang, untuk sesi tanya jawab mungkin nanti di akhir ya Mas, ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Siap. Catat saja Mas kelompok berapa. Kan tadi kan kelompok 5. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan buat kelompok 5 mungkin di akhir bisa disampaikan. Atau ulasan nanti kita gabung di akhir ya Mas. Terima kasih Mas Gilang. Baik, untuk selanjutnya itu ada kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Moderatornya kelompok 3. Dekat aja sini aja. Sini. Iya. Ya. Boleh aja. Kelompok 1. Sudah di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Alhamdulillah selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Alam selaku dosen pembimbing mata kuliah patologi hutan, Kang Ikhwan selaku laboran dan Teteh Intan dan juga Teh Hamana selaku asisten praktikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Rizky selaku moderator pada presentasi kali ini oleh kelompok 1 mengenai problem based learn, mengenai identifikasi patogen penyebab penyakit hawar daun pada tanaman mahoni atau Swietenia macrophylla di Persemaian Permainan Rumpin Bogor. Presentasi akan dilakukan selama 15 menit dengan waktu tanya jawab selama 5 menit kepada kelompok 1. Dipersilakan.
Lanjut aja. Baik, di sini terdapat outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode praktikum, hasil dan pembahasan, penutup serta daftar pustaka. Kemudian ada pendahuluan, bibit sehat dan bermutu tinggi menentukan keberhasilan reforestasi dan silvikultur melalui peningkatan daya hidup, adaptasi dan pertumbuhan tanaman di lapangan menurut Gosnickel dan McDonald tahun 2018. Tanaman yang memiliki akar kuat dan figur yang tinggi meningkatkan daya hidup pada tanaman itu sendiri. Persemaian tropis persemaian di daerah tropis rentan terhadap penyakit daun, terutama hawar daun, akibat kelembapan tinggi dan sirkulasi udara yang terbatas. Sanitasi buruk juga dapat meningkatkan infeksi hingga 76,7%. Itu menurut Ali et al. Tahun 2021. Menurut Kin et al. Tahun 2021, serangan patogen seperti Pestalotiopsis maculans pada daun menurunkan fotosintesis dan biomasa hingga 40%. Sehingga identifikasi dini dan pengendalian spesifik menjadi langkah penting menjaga mutu bibit pada persemaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab dari penyakit hawar daun, serta menilai seberapa parah serangan hawar daun pada persemaian rumpin. Kemudian ada metode praktikum, waktu dan tempat. Untuk tempat, kami melakukan penelitian di 2 tempat, yaitu persemaian rumpin dan laboratorium patologi hutan. Pada persemaian rumpin, kami melakukan monitoring dan evaluasi gejala penyakit hawar daun pada mahoni atau Swietenia macrophylla. Itu dilakukan pada 4 Oktober tahun 2025. Kemudian untuk di laboratorium patologi hutan, kami melakukan serangkaian uji coba, yaitu isolasi patogen, inokulasi patogen, serta identifikasi patogen. Dan semua rangkaian tadi dilakukan di bulan September tahun 2025. Kemudian untuk alat dan bahan, pada poin pertama itu tahap monitoring dan evaluasi, kami menggunakan papan jalan dan alat tulis sebagai media pencatatan. Kemudian ada kain hitam sebagai latar belakang untuk memfoto dari bibit yang sakit. Kemudian ada meteran jahit untuk menilai seberapa besar dari serangannya. Kemudian ada penggaris bibit mahoni itu sendiri. Kemudian untuk alat dan bahan pada tahap isolasi patogen, itu terdapat laminar airflow, cawan petri, botol jar, atau beker glass, kemudian ada cork, borer, pinset, dan sudip, bunsen, gunting, cutter, label, dan alat tulis, kemudian foto studio box, dan korek api. Kemudian untuk bahannya, sampel daun mahoni yang memiliki gejala hawar daun, kemudian ada media PDA, tekstil, etanol, air steril, serta kertas saring steril, dan aluminium foil. Untuk di tahap inokulasi, kami memakai alat yang hampir sama dengan tahap sebelumnya, hanya ditambah dengan jarum os. Dan untuk bahannya sendiri, kita ada tambahan dari serbuk karborundum yang untuk perlukaan pada bibit untuk tahapan inokulasi. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada tahap identifikasi patogen, yaitu alatnya kami menggunakan mikroskop, OptiLab, image tracer, laptop, kamera, dan juga latar belakang berupa latar belakang hitam. Lalu bahannya ada preparat riedel dan juga bibit mahoni yang telah diinokulasi. Lalu masuk ke prosedur, di sini yang pertama prosedur yang dilakukan itu ada monitoring dan evaluasi gejala penyakit hawar daun pada tanaman mahoni dengan penggunaan scoring. Di sini bisa dilihat pada gambar scoring 0 itu tidak ditemukan gejala penyakit, yang mana kategori ini menunjukkan tidak terjadinya serangan penyakit pada scoring 0. Lalu untuk scoring 1 itu bisa dilihat terjadi serangan pada daun hipokotil kurang dari 20% dari jumlah daun. Lalu scoring 2 yaitu terjadi serangan sekitar 20-40% pada jumlah daun. Itu gambarnya mohon maaf terbalik dengan gambar dari scoring 3. Lalu untuk yang scoring 3 itu ada dengan serangan daun 40-60%, dan scoring 4. Untuk scoring 4 itu 60-80%, dan kami tidak menemukan scoring 5 yang lebih dari 80%. Lalu selanjutnya ada
Metode yang kami gunakan di sini ada metode sampling, yaitu pengambilan diagonal 3 titik pengamatan mewakili variasi dari kondisi seluruh area kesemaian menurut Islami 2025. Lalu intensitas sampling yang kami gunakan yaitu 10% dari total populasi. Dengan total populasi yaitu 672 bibit, kami mengambil 67 bibit untuk diamati. Dengan layout petak pengamatan dapat dilihat pada gambar, yaitu ini berdasarkan modifikasi dari Islami 2025. Lalu untuk perhitungan luas serangan dan kejadian penyakit, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah tanaman terserang dibagi dengan jumlah seluruh tanaman pada petak ukur, dan juga intensitas serangan atau keparahan penyakit kami ambil dengan rumus sebagai berikut, yaitu bisa dilihat pada keterangan, yaitu ada jumlah tanaman terserang dan juga nilai scoring, lalu jumlah tanaman yang diamatin dan juga skor tertinggi. Selanjutnya ada prosedur yang digunakan pada isolasi patogen, yaitu dengan yang pertama pembuatan media isolasi potato dextrose agar atau PDA, yaitu dengan menggunakan bahan utama yaitu kentang yang dipotong-potong, kemudian dipanaskan, kemudian hingga homogen, lalu baru dituangkan ke labu Erlenmeyer. Lalu kami menggunakan autoclave untuk melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu selanjutnya ada penyiapan sampel daun mahoni, yaitu dengan pemilihan tanaman dengan gejala hawar daun. Lalu daun yang bergejala kami bersihkan dan dipotong kurang lebih 0,5 cm di area transisi sehat dan sakitnya. Lalu disterilisasi menggunakan alkohol 70% selama 2 menit, dibilas dengan air steril lalu dikeringkan. Kemudian potongan daun diletakkan di dalam media yang kami gunakan dalam media PDA, yaitu di laminar airflow. Lalu kemudian cawan satri ditutup dan diinkubasi. Selanjutnya ada pengamatan diameter tumbuhan cendawan. Kami menggunakan referensi dari Al-Mu'arif et al. 2004 dengan rumus yaitu sebagai berikut, yaitu diameter X ditambah diameter Y dan dibagi 2. Selanjutnya ada metode inokulasi patogen penyebar penyakit hawar daun. Pertama, mempersiapkan tanaman yang sehat pada daun yang belum terserang oleh patogen. Kemudian mengambil potongan dari murnian sebagai inokulum. Sebelum ditempelkan, permukaan daun dioleskan oleh bubuk karbonundum. Kemudian setelah itu potongan inokulum tadi ditempelkan pada daun yang sudah dioleskan sama bubuk karbonundum, kemudian ditutup dengan kapas yang telah dibasahin oleh kapas air steril dan ditutup dengan aluminium foil. Kemudian tanaman ditutup dengan plastik dan diamati selama 7 hari. Selanjutnya ada metode identifikasi patogen penyebab penyakit hawar daun, di mana terdapat ada 2 identifikasi. Yang pertama ada secara makroskopis. Itu dilakukan pada koloni hasil pemurnian yang ditemukan pada media PDA dan diinkubasi pada suhu ruang selama 7-9 hari. Apa saja yang diamatin, yaitu berupa warna, pola pertumbuhan, bentuk, tekstur, margin, dan warna bagian bawah koloni. Butler dan Hunter 1900. Terus selanjutnya ada identifikasi mikroskopis. Preparat yang dibuat dengan metode Riedel menggunakan sedikit miselium dari tepi koloni muda, sampel ditetesi lactophenol cotton blue, kemudian ditutup oleh kaca penutup dan diinkubasi dalam cawan Petri yang lembab, lalu diamati dengan mikroskop cahaya dengan berbesaran 10x40 dan 40. Oke, selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama ada monitoring dan evaluasi penyakit hawar daun pada tanaman mahoni. Nah, untuk evaluasi dan monitoring dan evaluasi sendiri ini merupakan kegiatan pemeliharaan hutan tanaman untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan perkembangan bibit tanaman. Bibit tanaman yang kita amati yaitu bibit tanaman mahoni, di mana tanaman mahoni ini merupakan tanaman kehutanan yang memiliki yang bernilai ekonomi tinggi sehingga memerlukan pengawasan untuk mencapai keberhasilan yang optimal. Dapat dilihat dari tabel 2 mengenai hasil monitoring dan evaluasi tanaman mahoni, di mana untuk scoring 0 yang kita temukan terdapat 57 tanaman, scoring 1 sebanyak 2 tanaman, scoring 2 sebanyak 6 tanaman,
skala 3 sebanyak 1 tanaman dan skala 4 sebanyak 1 tanaman. Sedangkan untuk skala 5 kami tidak menemukan 1 tanaman pun. Lalu luas serangan yang menyerang tanaman sebesar 14,93%, di mana tergolong serangan ringan. Di mana bibit mahoni ini secara umum masih sehat dan belum memerlukan tindakan pengendalian yang intensif. Sedangkan untuk intensitas serangannya sendiri terdapat sebesar 6,27% yang tergolong serangan ringan, di mana serangan ringan ini dari 0 sampai 10%. Baik, selanjutnya terkait hasil pemurnian pada hari pertama yang kedua dapat dilihat di gambar bahwa tidak ada perubahan ataupun pertumbuhan dari patogen itu sendiri. Ini disebabkan karena memang ketika prosedur pemurnian kami salah meletakkan patogen di mana ia tidak terbalik sehingga patogen tidak dapat cepat beradaptasi dengan media sehingga tumbuhnya terlambat. Pada hari ketiga patogen sudah mulai tumbuh dengan ukuran 1,9 cm di mana ia berwarna putih dan juga bagian tengahnya berwarna hijau kehitaman. Pada hari ketiga dapat menandakan bahwa fase adaptasi dari patogen sudah berakhir, di mana ia juga dapat beradaptasi dengan baik pada media yang baru dan juga pipa pada patogen dapat tumbuh, dapat mulai berkembang. Selanjutnya, pada hari keempat dan juga kelima sudah menunjukkan bahwa patogen sudah lebih intensif dalam pembelaan hifanya, di mana ia sudah bertumbuh menjadi 3,25 cm pada hari keempat dan juga pada hari kelima 4,85 cm, di mana ia memang sudah intensif perkembangan hifanya dan juga sudah ekspansi koloni sudah lebih besar. Namun di hari kelima sudah ada perubahan warna, di mana yang warna hijau kehitaman sudah lebih besar dibandingkan pada hari sebelumnya. Dan pada hari terakhir, itu pada hari ke-17, patogen sudah penuh, secara penuh, itu mohon maaf pada ukuran 5,1 cm dengan warna hijau kehitaman, di mana ia tidak dapat penuh secara penuh di cawan PT karena ada persaingan dengan agensi. Baik, selanjutnya dari hasil pengamatan inokulasi kami, di sini terdapat 3 perbandingan kondisi tanaman, di mana daun pertama itu daun mahoni yang sehat berwarna hijau rata mengilat tanpa adanya bercak. Lalu yang kedua itu daun dengan gejala di lapang, di mana terlihat gejala hawar daun yang sangat ekspansif. Lalu pada foto ketiga itu adalah daun hasil inokulasi, di mana di area sekitar bekas inokulasi itu terdapat bercak-bercak kecil yang cukup menyebar berwarna coklat. Lalu dari hasil pengamatan isolasi kami, secara makroskopis itu terlihat bahwa koloni cenderawat di PDA berwarna putih keabu-abuan dengan bagian tengah yang lebih lusuh, mukanya awas, marginnya teratur, dan tekstur seperti kapas dengan miselium yang rapat. Lalu pada gambar 11 ini patogen mikroskopis dengan perbesaran 40 kali. Di sini terlihat ciri yang mengkhaskan dari jenis cendawan Coledoxyphon sp dari kelas Soderiomycetes ordo glomerulales, di mana hifanya bersepta dan bercabang dengan warnanya coklat pucat, konidiofor, dan berbentuk elips atau silinder dengan ujung yang rumput. Selanjutnya terkait rekomendasi pengenal penyakit, yang pertama ada Sapphire kayu, di mana ia efektif hingga 100% karena memang mengandung senyawa fenolip dan asam organik. Ini dapat sebagai fungsi dan nabati yang juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua ada Hamir antagonis, di mana ia dapat mampu menekan pertumbuhan patogen melalui mekanisme antibiosis dan juga kompetensi ruang ketahanan nutrisi, di mana ini dapat berperan sebagai agen hayati. Yang terakhir ada pengendalian terpadu melalui kombinasi fungsi dan nabati, agen hayati dan juga sanitasi lingkungan yang efektif, yang mana hal ini dapat menekan intensitas penyakit hawar daun dan juga menjaga kesehatan bibit mahoni. Selanjutnya ada simpulan. Serangan patogen penyebab penyakit pada bibit mahoni di persemaian rumpin teridentifikasi bahwa patogen penyebab itu adalah hawar daun dengan jenis patogen dari genus Coledoxyphon. Hasil tingkat serangan penyakit tergolong masih ringan dengan luas serangan sekitar 14,93% dan intensitas serangan sebesar 6,27% yang juga penyakit belum menyebar secara luas dan masih bisa dikendalikan. Pemantauan dan pengendalian berlanjutan masih perlu dilakukan dan agar bibit dapat tumbuh optimal sesuai dengan standar morfologi dan fisiologi bibit yang sehat serta berkualitas. Saran yang dapat kami usulkan itulah pengendalian penyakit perlu dilakukan secara terpadu. Upaya pengendalian dilakukan dengan pengukuran dan membuang daun yang sudah terinfeksi agar penyakit tidak menyebar secara luas.
Pengaturan jarak tanam juga perlu diperhatikan agar sirkulasi udara menjadi lebih baik. Penggunaan agen hayati seperti Trichoderma sp disarankan untuk pengendalian yang ramah lingkungan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi metode pengendalian hawar daun pada bibit mahoni agar lebih efektif dan mudah diterapkan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih kepada kelompok satu atas presentasinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab selama 5 menit kepada kelompok pembahas, yaitu kelompok 3. Dipersilakan. Boleh, Eris? Baik, sebelumnya izin memperkenalkan. Sebelumnya izin diri, saya Erisia dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi disebutkan bahwa Coledotrichum ini penyebab penyakit hawar daun. Nah, menurut apa sih faktor lingkungan di lapangan yang menyebabkan Coledotrichum ini menyebar? Karena kemarin di alpukat kalau nggak salah juga banyak hawar daun. Baik, apakah mau langsung dijawab? Langsung dulu, lanjut. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan presentasi dengan baik. Perkenalkan, saya Eka dari kelompok 3, izin bertanya. Tadi kan teman-teman menjelaskan ya di pembahasan bahwasannya hasil intensitas serangannya itu masih tergolong ringan. Nah, menurut teman-teman sendiri, langkah pencegahan yang seperti apa yang harus dilakukan supaya penyakit ini tidak menyebar menjadi wabah gitu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah mau dijawab? Boleh? Baik, izin menjawab tadi pertanyaan dari Eris, apakah Coledotrichum ini itu dapat menyebar dengan mudah gitu ya di penyakit hawar daun ini? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menyebabkan cendawan dapat dapat menyerang tanaman. Jadi cendawan jenis ini itu emang dikenal atau mempunyai ciri khas itu kan conidiophone-nya itu dapat menyebar dengan cepat dan banyak gitu penyebarannya, apalagi jika dia itu dalam lingkungan yang lembab atau terkena air. Jadi faktor yang mempengaruhi di persemaian itu mungkin jika ada percikan air yang terkena ke tanaman ini atau ke bagian daun dari tanaman ini sehingga dapat menyebabkan penyakit hawar daun. Jadi faktor yang mempengaruhi itu mungkin kelembapan dan juga dari air, dan jarak tanam juga dapat mempengaruhi tanaman yang terinfeksi dapat cepat menular ke tanaman lain dengan gejala yang serupa. Apakah terjawab? Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dijawab? Izin menjawab dari pertanyaan Eka tadi terkait intensitas serangannya juga kan masih rendah ya. Itu apa rekomendasi untuk pencegahan dari mencegah dari penyakit hawar daun ini tersebar ke pohon bibit yang lain supaya intensitas serangannya tidak meningkat gitu. Mungkin berkaitan dengan jawaban dari Talita tadi ya, itu bisa dari pencegahan, bisa dari jarak tanam, dan juga tadi tuh mungkin penyebarannya itu disebabkan dari percikan air gitu, kelembaban dan juga percikan air sehingga menyebabkan penyebaran dari penyakit hawar daun ini. Nah, untuk pengendalian supaya intensitas serangannya itu tidak meningkat, itu tadi bisa mungkin tadi disebutkan dari pengaturan jarak tanam dan juga rotasi tanaman supaya si penyakit hawar daunnya ini tidak terus menyebar. Terus juga tadi udah disebutkan untuk rekomendasi seperti penggunaan agen hayati, Trichoderma, dan juga penggunaan varietas dari bibit yang tidak terserang penyakit ini diseleksi gitu, yang mana yang karena tadi kan juga masih intensitas serangannya masih rendah gitu kan. Jadi bisa seleksi dari bibit yang sehat sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah terjawab? Waktu masih tersisa 3 menit. Apakah dari kelompok 3 ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan. Saya dari kelompok bertanya, berdasarkan hasil inovasi dan identifikasi yang dijelaskan tadi, mengapa Coledotrichum sp ini termasuk patogen yang sulit dikendalikan di lapangan?
Cukup? Ya, apakah pertanyaannya jelas? Mau langsung dijawab ya? Tampung dulu. Tampung dulu. Masih ada pertanyaan kelompok 3? Cukup? Ini boleh langsung dijawab aja kepada kelompok 1. Eh, Kenapa dari genus Koleotrichum sp itu sulit dikendalikan karena memiliki kemampuan yang bertahan dalam jaringan tanaman dan menghasilkan konodia dalam jumlah yang besar sehingga mudah untuk menyebar pada areal yang melalui air atau angin. Apakah terjawab? Cukup? Masih ada 1 menit? Apakah ada pertanyaan? Cukup. Baik, terima kasih kepada kelompok pembahas dan juga kelompok presentator yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Mungkin saya izin menyimpulkan sedikit mengenai tadi tanya jawab. Yang pertama mengenai faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu karena yang pertama Coleotrichum itu berkembang saat ada kelembaban yang tinggi dan juga adanya percikan air serta jarak tanam yang cukup dekat sehingga nyambung ke pertanyaan kedua dan ketiga, bagaimana langkah pencegahan yang harus dilakukan untuk agar intensitas serangannya menjadi menurun, yaitu dengan pengendalian jarak tanam, kemudian rotasi tanaman agar penyakit tidak menyebar, dan penggunaan saran-saran seperti tadi agen hayati dan juga seleksi bibit. Serta kenapa Coleotrichum itu masuk ke yang sulit dikendalikan karena tadi kemampuan bertahannya dalam jaringan dan juga kemudahan bagi dia untuk menyebar melalui air. Tuh. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman semuanya dan akal teteh kepada kelompok 1. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3, kelompok pembahasnya kelompok 2. Silakan kelompok 3. Udah di moderator tanpa alat lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Kak Iwan selaku laboran patologi hutan, yang kami hormati Teh Amanda dan juga Teh Intan sebagai asisten, dan juga Mas Gilang sebagai perwakilan dari Rumpin. Perkenalkan, saya Mustafa Al-Ghazi sebagai moderator yang akan memandu pemaparan dari kelompok 3 mengenai identifikasi patogen penyebab penyakit tawar daun bullseye pada bibit tanaman alpukat di Persemaian Rumpin, Bogor. Kelompok 3 ini terdiri dari Erisya, Rahmawati Eka Putri, kemudian Adika Rizky Yuldianto, Muhammad Panji Nugraha, dan juga Kristabel Ataya. Kemudian waktu presentasi 15 menit dengan 5 menit tanya jawab. Pada kelompok 3 saya persilahkan setelah Anda berbicara. Baik, outline pada presentasi kali ini yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil dari pembahasan, penutup, kemudian daftar peserta.
Latar belakangnya, persemaian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam kegiatan kehutanan karena menentukan kualitas bibit yang akan ditanam. Pada tahap ini, bibit sangat rentan terhadap serangan penyakit dari patogen tanah maupun udara yang dapat menyebabkan layu hingga kematian bibit. Proses identifikasi biasanya dilakukan dengan mengisolasi patogen dari tanaman bergejala, memurnikan koloni, lalu mengamati struktur mikroskopisnya. Penelitian di Persemaian Rumpin Bogor dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi penyakit pada bibit. Hasilnya menunjukkan bahwa patogen yang berhasil diidentifikasi adalah Colletotrichum sp. Penyebab penyakit antraknosa. Patogen ini menyerang jaringan hidup tanaman dan menimbulkan bercak kuning hingga layu. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui tingkat serangan penyakit pada bibit alpukat di persemaian, mengisolasi dan mengidentifikasi patogen penyebabnya, serta membuktikan kemampuan patogen tersebut menimbulkan gejala melalui uji inokulasi. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik patogen yang menyerang bibit. Selanjutnya ada metode yang kami gunakan, waktu dan tempat pada tahapan pertama yaitu tahapan isolasi gejala dan penyakit. Kami melakukan pada tanggal 10 sampai 12 September 2025, tahap pemurnian isolat patogen pada tanggal 15, mohon maaf itu salah harusnya sampai tanggal 20 September 2025. Lalu ada tahap inokulasi patogen pada tanggal 17 September 2025, dilanjutkan dengan tahap identifikasi patogen pada tanggal 24 September 2025, lalu ada pengamatan gejala penyakit di lapangan pada tanggal 4 Oktober 2025. Semua tahapan ini dilakukan pada Persemaian Rumpin dan juga Laboratorium Patologi Hutan Departemen Silvicultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan ada kaca preparat, pinset, bunsen, jarum os, mikroskop, laminar airflow, cawan petri, PDA, aluminium foil, lactophenol cotton blue, bubuk karbondium, cotton bud, cover glass, plastik seal, background hitam, penggaris, laptop, bibit alpukat, kamera, gunting, kertas label, sudip, aquades, autoclave, cork borer, sedotan, kapas, koreks, spidol, plastik, dan tali. Pada prosedur kerja sendiri, pada tahapan pertama, kami melakukan monitoring dan evaluasi penyakit hawar daun bullseye pada bibit alpukat yang kami lakukan di Persemaian Rumpin. Kami menentukan pot dengan intensitas sampling sebesar 10% dari total 700 bibit alpukat. Jadi kami mengambil samplingnya sebanyak 70 bibit untuk yang mewakili kondisi keseluruhan persemaian secara valid. Lalu kami mengamati gejala bullseye yang terjadi di lapangan, lalu menentukan tabel scoring yang kami ambil berdasarkan sumber Lelana et al. 2018, di mana scoring 0 itu merupakan bibit terserang sebanyak 0%, lalu scoring 1 sampai 20%, scoring 2 21 sampai 40%, scoring 3 41 sampai 60%, scoring 4 61 sampai 80%, dan scoring 5 yaitu 81 sampai 100%. Lalu setelah dilakukan penentuan tabel scoring, kami mencatat hasil yang telah kami tentukan, lalu menghitung luas serangan yaitu dengan rumus jumlah tanaman terserang dibagi total tanaman yang kami amati dikali 100%. Selanjutnya kami menentukan intensitas sampling dengan rumus jumlah tanaman terserang pada skor TI dikali nilai scoring, lalu dibagi jumlah tanaman yang diamati dikali skor tertinggi dan dikali 100%. Selanjutnya ada isolasi patogen penyebab penyakit hawar daun bullseye pada bibit alpukat. Tahapan pertama yaitu pembuatan media PDA. Pembuatan media PDA sendiri diawali dengan mengupas kentang, lalu direbus, dan ditambahkan antibiotik dextrose agar, lalu dituang, setelah itu diekstraksi dan dituang ke labu Erlenmeyer. Hasil tersebut kemudian ditutup dengan menggunakan aluminium foil dan disimpan dan di autoclave selama dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Lalu disimpan pada tempat ruang penyimpanan. Selanjutnya ada penyiapan sampel daun alpukat yang terserang gejala bullseye, yaitu dengan memotong daun yang terserang sebesar setengah senti. Lalu potongan tersebut dicelupkan ke dalam alkohol 70%, lalu selama 2 menit, lalu setelah dicelupkan dicuci dengan air selama dengan 3 kali pencucian. Lalu selanjutnya
sampel daun yang telah dicuci ditempelkan pada media PDA untuk mengetahui bagaimana isolat patogen tersebut. Selanjutnya, setelah isolat tersebut tumbuh, kita melakukan pemurnian isolat patogen dengan mengambil isolat yang telah kita amati dengan mencetaknya menggunakan cork borer, lalu ditempelkan pada media yang baru dan diamati selama 4 hari. Selanjutnya, kita melakukan pengamatan pertumbuhan isolat dengan rumus diameter menurut Asmat dan Mulyaningsih tahun 2015. Pertumbuhan itu rumusnya DX ditambah DY dibagi 2, di mana DX merupakan diameter panjang sumbu X dan DY merupakan panjang sumbu Y. Selanjutnya, tahapan inokulasi penyebab penyakit hawar daun bullseye. Tahapan pertama yaitu kita menyiapkan bibit tanaman sehat yang belum terserang hawar daun. Lalu kita melakukan sterilisasi dengan mengoleskan air steril, lalu dioleskan dengan bubuk karborundum. Selanjutnya, inokulum yang telah dilakukan pemurnian kita tempelkan pada bibit tanaman sehat dengan posisi inokulum terbalik. Selanjutnya, setelah ditempel inokulum, kita menutup daun tersebut dengan aluminium foil. Lalu tanaman yang telah kita lakukan inokulasi kita tutup menggunakan plastik guna mencegah banyaknya respirasi dan juga mengurangi kontaminasi. Setelah itu kita amati selama 7 hari untuk mengetahui apakah patogen yang awal sama dengan patogen yang setelah kita lakukan inokulasi. Selanjutnya ada pengamatan identifikasi patogen penyebab penyakit hawar daun atau bullseye. Yang pertama ada pengamatan secara makroskopis, yaitu dengan mengamati ciri koloni, yaitu bentuk koloni, elevasi, margin, dan juga warna. Selanjutnya ada pengamatan secara makroskopis. Kita mengamati dengan menggunakan mikroskop dengan cara kita mencetak hasil inokulum yang telah kita murnikan, lalu mengambil hifanya atau miseliumnya, diletakkan pada kaca preparat, lalu ditetesi lactophenol cotton blue untuk melihat struktur jamur seperti hifa, spora, dan juga conidiophore secara jelas. Hasil akhirnya diidentifikasi untuk mengetahui jenis jamur apa yang kita temukan yang menyebabkan penyakit hawar daun bullseye. Selanjutnya ada hasil yang pertama, yaitu hasil pengamatan di lapangan terhadap penyakit pada tanaman alpukat. Untuk tabel 1 ini menunjukkan jumlah tanaman yang terserang berdasarkan skor yang tadi setelah disampaikan pada metode, dengan jumlah tanaman sebanyak 70 tanaman dan skor tertinggi adalah 5. Didapat intensitas serangan sebesar 43,14%, yang merupakan intensitas serangan yang cukup berat bagi tanaman alpukat karena mendekati 50%. Kemudian tabel 2 adalah hasil pengamatan luas serangan. Didapat luas serangan sebesar 98,57, yang sangat tinggi karena dari total 70 tanaman yang diamati, 69 tanaman mengalami serangan bullseye pada bibit alpukat, sehingga luas serangan ini menunjukkan bahwa patogen penyebab penyakit bullseye sudah menyebar sangat luas karena faktor-faktor lingkungan seperti kelembaban yang cukup tinggi, kemudian salinitas air, dan juga jarak tanam yang sangat rapat, sehingga penyebaran dari patogen penyebab bullseye ini lebih mudah untuk menyebar dan menghasilkan luas serangan yang sangat tinggi hingga mencapai 98%. Selanjutnya masuk ke dalam hasil isolasi gejala penyakit. Dapat dilihat pada gambar yang A itu merupakan hari ke-0 dan yang B merupakan hari ke-3.
pada hari yang ke-0, potongan daun 3 daun alpukat berwarna hijau itu merupakan daun sehat dan coklat merupakan jaringan yang terinfeksi dimasukkan ke dalam media dan pengambilan sampel ini dilakukan di perbatasan jaringan sehat dan sakit untuk memastikan sumber infeksi aktif itu terkena dengan media. Kemudian pada hari ke-0 itu media PDA masih bersih, belum terlihat pertumbuhan miselium. Karena kan kondisi ini merupakan tahap awal inkubasi yang umumnya masih berada pada fase lag atau tunda sebelum miselium aktif tumbuh. Kemudian pada hari terakhir isolasi, yaitu pada hari ketiga, mulai tampak pertumbuhan hifa menyebar dari jaringan daun terinfeksi, menandakan patogen mulai beradaptasi dengan media. Pertumbuhan ini juga dikarenakan media PDA itu mendukung pertumbuhan karena mengandung karbohidrat. Kemudian miselium pada hari ketiga juga berubah menjadi warna putih, teksturnya halus, dan menyebar secara radial dari jaringan daun. Ciri morfologi ini sesuai dengan genus Poletotrichum, yang dimana genus ini tuh warnanya putih sampai abu-abu, pigmennya orange, kekuningan, dan kolindianya orange. Kemudian berikut merupakan hasil pemurnian isolat bercak daun. Pada gambar kedua merupakan hasil pemurnian hari ke-0 dan gambar ketiga merupakan pemurnian hari terakhir. Pada masa pengamatan mulai tanggal 15 September sampai, maaf ada kesalahan, seharusnya 20 September, di mana pada awal pemurnian media masih tampak bersih pada perkembangan hifa dan seiring berjalannya waktu tekstur koloninya itu berubah menjadi halus dan tipis, dari halus dan tipis menjadi padat dan tebal. Kemudian warna koloninya juga berubah menjadi kecoklatan yang menunjukkan proses pembentukan spora. Kemudian berikut merupakan grafik pertumbuhan diameter pemurnian isolat, di mana pada hari pertama diameternya sebesar 1,65, hari kedua 2,5, ketiga 3,5, hari keempat 4,5, dan hari terakhir diameternya 8,5 cm. Pertumbuhan pada 2 hari pertama, laju pertumbuhan masih tergolong lambat karena masih beradaptasi dengan media PDA. Kemudian pertumbuhan mencapai puncaknya pada hari kelima dengan diameter itu 8,5 cm. Kenaikan diameter ini menandakan kemampuan isolat memanfaatkan nutrisi media. Pertumbuhan maksimal seperti ini umumnya terjadi pada akhir inkubasi sebelum nutrisi media menjadi terbatas. Pola pertumbuhan simetris menandakan isolat tunggal yang stabil dan adaptif. Baik, selanjutnya yaitu inokulasi patogen penyebab penyakit bercak daun bull eyes pada bibit alpukat. Bisa dilihat pada layar terdapat 3 kondisi alpukat, yaitu pada daun sehat, kemudian daun terserang bercak daun sebelum isolasi, dan kemudian daun yang terserang setelah inokulasi. Berdasarkan pada gambar bisa dilihat untuk daun yang sehat itu tampak hijau segar, yang dimana ini tidak ada bercak sama sekali yang menunjukkan fisiologisnya normal. Kemudian yang kedua yaitu daun yang terserang sebelum isolasi. Nah, di daun yang terserang sebelum isolasi ini menunjukkan bercak coklat kehitaman yang melingkar dan tepinya kekuningan akibat nekrosis patogen. Kemudian untuk daun yang setelah diinokulasi, gejala serupa juga muncul yang menandakan keberhasilan inokulasi dan bahwa patogen penyebabnya itu sama. Variasi luas gejala pada beberapa daun kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan luas perlukaan dan posisi isolasi saat inokulasi. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dan ciri bercak penyakit ini diduga disebabkan oleh cendawan Coletroticum sp, yang dimana patogen penyebab antranoksa yang menyerang jaringan daun dan menyebabkan bercak melingkar berwarna coklat gelap dengan tepi kekuningan. Sapitri 2024. Kemudian hasil identifikasi patogen penyebab penyakit. Infeksi patogen pada tanaman alpukat merupakan salah satu faktor utama yang menurunkan kualitas dan produktivitas tanaman. Karena itu, teridentifikasi patogen sangat penting untuk mengetahui jenis serta karakteristik organisme penyebab penyakit. Salah satu penyakit yang umum ditemukan pada daun alpukat adalah
bercak daun yang diduga disebabkan oleh patogen Coletotrichum sp yang dapat merusak jaringan daun dan mengganggu proses fotosintesis. Pada pengamatan makroskopis, terdapat bercak pada area inokulasi yang menandakan bahwa inokulasi berhasil. Kemudian, menurut Martorejo 2010, bercak awalnya itu kecil, seiring waktu membesar, menyatu, dan tidak beraturan. Menurut Savitri 2024, warna bercak coklat kehitaman dengan tepi lebih gelap. Pada gejala ini juga menyebabkan nekrosis dan kelayuan daun. Pola penyebaran dari titik inokulasi ke seluruh permukaan daun mengindikasikan bahwa patogen bersifat infektif. Sementara itu, hasil pengamatan mikroskopis memperlihatkan bahwa Conidia patogen Coletotrichum sp berbentuk lonjong, hialin, tidak bersepta dengan ukuran sekitar 3-13 mikrometer, umumnya 12-13 mikrometer. Conidia dari Coletotrichum sp ini tersusun rapat menunjukkan bahwa aktivitas pertumbuhan patogen ini termasuk tinggi. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi pengendalian patogen, di mana rekomendasi pengendalian patogen yang pertama bisa melalui pengendalian melalui perbaikan lingkungan atau sanitasi, di mana dengan melakukan sanitasi yang rutin juga ketat itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh patogen. Dalam penelitian Supriyati et al. Tahun 2022 sendiri menjelaskan bahwa penerapan sanitasi rutin dan pengaturan kelembapan aktif dapat menurunkan intensitas serangan dari Coletotrichum sp hingga 40%. Lalu yang kedua, pengendalian biologis yang juga ramah lingkungan, di mana pada pengendalian biologis ini dapat menggunakan agen-agen hayati seperti contohnya trichoderma yang dapat menekan pertumbuhan patogen. Lalu yang ketiga ada pengendalian kimiawi apabila terjadi kondisi serangan yang begitu berat itu. Namun pada pengendalian kimiawi ini juga harus sangat bijaksana sekali karena harus diperhatikan kembali dampak terhadap lingkungan di sekitarnya seperti itu. Nah, yang terakhir ada simpulan dan juga saran. Simpulan dari ini adalah penyakit hawar daun busa pada bibit alpukat disebabkan oleh cendawan Coletotrichum sp. Lalu Coletotrichum sp ini terbukti patogenik berdasarkan hasil uji inokulasi. Tingkat keparahan dari penyakit ini mencapai 43,14%, di mana hal ini menunjukkan bahwa penyebaran tinggi di lingkungan lembab dan juga padat. Ciri dari Coletotrichum sp ini sendiri, koloninya berwarna putih atau oranye, konidianya hialin, lonjong, tanpa sekat. Metode isolasi dan identifikasi yang digunakan terbukti akurat dalam menentukan jenis dan juga karakteristik patogen. Saran yang bisa kami tawarkan yang pertama adalah pengendalian penyakit hawar daun busa ini perlu dilakukan secara terpadu dengan lebih fokus pada pencegahannya. Lalu lingkungan persemaian juga harus dikelola dengan baik melalui pengaturan kelembaban, sirkulasi udara, dan juga sanitasi secara rutin. Yang ketiga, dapat menggunakan bahan tanam yang sehat dan juga steril untuk mencegah penyebaran dari Coletotrichum sp ini sendiri. Selanjutnya, dapat menerapkan agen hayati atau biofungisida dalam penerapannya seperti Trichoderma hertzianum dan ekstrak tanaman berfitokimia tinggi. Fitokimia ini adalah bahan kimia yang secara alami seperti itu. Lalu selanjutnya lakukan penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas agen biologis dan juga bisa menggunakan metode kultur jaringan. Lalu yang terakhir adalah hasil penelitian dapat menjadi dasar strategi pengelolaan penyakit yang berkelanjutan di persemaian dan juga di lapangan. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Kemudian dengan waktu yang tersisa kurang lebih 2 menit, kami persilakan untuk kelompok membahas memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Perkenalkan saya Lutfi Aulia Ramadhani dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok pemateri. Tadi saya mendengar ada kalimat antagnosa, itu bisa dijelaskan lebih detail karena saya baru mendengar kalimat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Cukup jelas pertanyaan kelompok 2? Langsung dijawab aja, silakan. Izin menjawab. Jadi antraknosa itu merupakan penyakit yang menginfeksi bagian dalam jaringan tanaman seperti daun, batang, atau buah, bukan hanya permukaannya saja. Penyakit yang menginfeksi bagian dalam jaringan tanaman seperti daun, batang, buah, bukan permukaannya aja gitu. Jadi dia menginfeksi sampai ke dalam daun. Dirinya gimana?
ciri antar masa gimana? Mungkin kalau yang saya tahu dalam kasus cirinya dia kayak coklat kehitaman gitu. Jadi yang bagian basah. Baik, cukup dari kelompok 3 penyampaiannya. Oke, kalau begitu terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya terkait identifikasi penyakit tawar daun bullseye dari bakteri Colectrotrichum sp yang ada pada tanaman Alpukat Persea americana di rumpin. Kemudian tadi juga ada sebuah pertanyaan terkait antraknosa, yaitu penyakit yang menyerang bagian dalam dari jaringan tanaman. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah selesai pemaparannya, teman-teman semua. Mungkin barangkali jika ada pertanyaan atau bahasan lanjutan bisa di lain kesempatan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amara Faizanisa di sini sebagai moderator untuk presentasi kelompok 2 mengenai identifikasi patogen penyebab penyakit di persawahan rumpin. Sebelumnya, terima kasih kepada aku, Pak Alam, kemudian Kang Ikhwan Subakboran dan asisten praktikum Teh Tandem Amanah. Kemudian ada anggota kelompoknya, yaitu ada Lutfi, Hilma, Kalisa, Amirul Huda, Mustafa, dan dia. Kepada kelompok 2 baik. Untuk outline dari presentasi kami hari ini yaitu dimulai dari adanya abstrak dan pendahuluan, kemudian ada metode, hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu simpulan dan saran dari presentasi. Untuk abstrak, kesehatan bibit merupakan faktor penting dalam keberhasilan program penghijauan dan rehabilitas hutan, termasuk pada komoditas kehutanan lokal seperti jengkol atau Achidanum falciparum. Salah satu permasalahan yang sering muncul di persemaian adalah penyakit bercak daun yang dapat menurunkan mutu fisiologis bibit dan menghambat pertumbuhannya. Tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi patogen bercak daun bibit jengkol di persemaian permanen. Dan hasil dari PJBL ini yaitu berupa bentuk gejala bercak daun dari awal sampai akhir, bentuk koloni, miselium, serta tingkat pertumbuhan pada media PDA, bentuk hifa, conidiophora, conidia, langkah pencegahan penyebaran penyakit bercak daun bibit jengkol, serta hasil inokulasi kembali pada bibit sehat. Dengan kata kuncinya yaitu ada bibit jengkol, bercak daun, patogen, isolasi, serta inokulasi. Baik, selanjutnya ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, permainan rumpin merupakan tempat produksi berbagai jenis bibit untuk mendukung program penghijauan. Dari hasil pengamatan, ditemukanlah gejala bercak daun pada tanaman jengkol yang terlihat dari munculnya titik-titik atau bintik-bintik coklat pada permukaan daun. Nah, hal itu tuh gejala ini dapat mengganggu proses fotosintesis dan menyebabkan penurunan kualitas bibit. Karena itu dibutuhkanlah monitoring dan evaluasi kesehatan bibit secara rutin agar kondisi ini bisa terus terpantau.
Untuk memastikan penyakitnya itu apa, kami menggunakan pendekatan ilmiah melalui postulakat yang berfungsi untuk mengidentifikasi apakah benar ada patogen penyebab penyakit pada daun jengkol ini. Dari hasil identifikasi ini, nantinya bisa dilakukan formulasi pengendalian dan pencegahan penyakit yang tepat sehingga bibit yang dihasilkan ini tetap berkualitas dan dapat berkontribusi pada upaya pelestarian hutan nanti. Baik, selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis patogen penyebab penyakit bercak daun pada tanaman jengkol, Acidendrum pauciflorum di persemaian permanen melalui tahapan monitoring, isolasi, pemurnian, dan inokulasi dan identifikasi. Baik, untuk metode, waktu dan tempat dilaksanakan pada untuk praktikum untuk bagian monitoring dan evaluasi penyakit dilaksanakan pada Oktober 2025 di Persemaian Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk kegiatan lain seperti isolasi, pemurnian, inokulasi, serta identifikasi dilaksanakan di Laboratorium Patologi Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University. Untuk isolasi dilaksanakan dari tanggal 27 Agustus sampai 14 September 2025. Untuk pemurnian dilaksanakan pada 14 sampai 18 September 2025. Inokulasi pada tanggal 17 sampai 23 September 2025. Dan terakhir identifikasi dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025. Beberapa alat yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu ada papan jalan, alat tulis, tali sheet, plastik atau cloth, gelas ukur, Erlenmeyer, nampan, pinset, laminar airflow, sudip, saringan, timbangan, tabung reaksi, pisau, panci, bunsen, gunting, korek api, cairan api, petri, mikroskop, laptop, serta kamera. Dan untuk beberapa bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut, ada bibit, kentang, agar, gula, aquades, antibiotik, korampinikol, preparat, riedel, plastik steel, tisu, serbuk akar borundum, alkohol, serta cotton bud. Baik. Untuk prosedur, pertama dilakukan monitoring dan evaluasi gejala penyakit bercak daun pada bibit jengkol dengan menggunakan metode sampling, simple random sampling, dengan memilih satu petak bedengan yang memiliki total 1.530 tanaman, yang kemudian dipilih 10% sebagai sampel sebanyak 153 tanaman. Setiap tanaman yang terpilih diamati beberapa daunnya untuk menilai tingkat serangan penyakit dengan scoring 0 sampai 5. Scoring 0 itu dengan 0% yang menunjukkan ada tanaman sehat, 1 0 sampai 5% atau tingkat sangat ringan, skor 2 5 sampai 12% keterangannya ringan, 3 12 sampai 25% tingkat serangan sedang, 4 25 sampai 50% serangan berat, serta skor 5 50 sampai 100% menunjukkan serangan sangat berat. Hasil scoring kemudian diolah untuk menghitung intensitas penyakit dan luas serangan penyakit. Rumus-rumus yang digunakan pada luas serangan dan intensitas penyakit yaitu sebagai berikut berdasarkan studi Nur Rohmah dan Bas Kurawati 2017. Serangan penyakit rumusnya itu jumlah seluruh tanaman dibagi dengan jumlah tanaman terserang kali 100% dan intensitas serangan itu total jumlah daun dikali skala kerusakan dan kemudian dibagi oleh jumlah seluruh daun dikali skala kerusakan tinggi kali 100%. Selanjutnya ada isolasi patogen penyebab penyakit bercak daun pada jengkol. Di mana metode yang kita lakukan itu kita pengambilan sampel dengan daun jengkol dengan memilih daun yang menunjukkan gejala, kemudian kita potong jaringan daunnya dengan ukuran kurang lebih 5 mm. Kemudian kita sterilkan menggunakan alkohol 70% dan dibilas dengan air steril. Sebelumnya pada cawan petri itu kita menggunakan PDA dahulu dengan menggunakan PDA di dalam cawan petri untuk melakukan sterilisasi dari daun jengkol itu dimasukkan ke dalam cawan petrinya. Kemudian setelah dimasukkan di cawan petrinya, potongan daun itu disil dan diinkubasi selama 3 hari. Baik, selanjutnya setelah melakukan isolasi, tahap selanjutnya adalah pemurnian isolat tersebut.
kita mengambil dari hasil isolasi, kita mengambil potongan isolat, kemudian dipindahkan ke cawan petri yang baru dengan berisikan PDA juga sebagai bahan nutrisinya. Kemudian kita biarkan sehingga dapat mendapatkan biakan murni dari isolat tersebut. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan dari isolat murni tersebut dilihat setiap harinya dan dipantau, diukur diameternya dengan rumus sebagai berikut, yaitu diameter X ditambah diameternya dan dibagi 2. Itu menunjukkan rata-rata pertumbuhan diameternya. Selanjutnya ada inokulasi. Di sini kami akan mengambil sampel lalu didokumentasikan sebagai perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan inokulasi. Setelah itu dipilihlah daun yang sehat, lalu dilukai oleh serbuk karborundum, di mana serbuk karborundum ini digunakan untuk pelukan mikroskopis, sehingga jaringan yang dirusak ini tidak berlebihan menurut Firmansyah dan Wardani 2024. Lalu potongan isolat yang telah diambil itu diletakkan secara terbalik agar HIPA menempel pada permukaan daun yang telah dilukai agar peluang infeksi ini besar menurut Firmansyah dan Wardani 2024. Lalu kapas basah yang dibasahi oleh air steril ini itu ditempatkan di atas inokulasi guna menjaga kelembapan yang mendukung pertumbuhan patogen. Lalu dipasang aluminium foil untuk menjaga miselium menempel dan tidak terlepas, lalu dilakukan 3 kali pengulangan, lalu tanaman disungkup oleh plastik untuk menjaga kelembapan suhu sehingga infeksi itu mudah terjadi menurut Campaka Sari et al. 2024. Pengamatan dilakukan selama 7 hari dan penyiraman selama sore dan pagi hari. Baik, untuk selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi dilakukan supaya dapat mengetahui patogen apa yang dapat menginfeksi tanaman inang yang kita amati. Untuk tahap ini melalui 2 pendekatan, yaitu secara mikroskopis dan makroskopis. Untuk makroskopis diperoleh dari isolat dari pemurnian yang diinkubasi selama 7 hari dalam suhu ruang. Lalu diamati warna, pola pertumbuhan, bentuk, ukuran, tekstur, dan margin koloni. Lalu untuk yang mikroskopis, sampel diambil dari hasil dari preparat Riedel, yaitu lalu diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali sampai 400 kali. Dengan yang diamati adalah struktur vegetatif dan reproduktifnya, dengan dibandingkan dengan acuan klasik seperti Barnett dan Hunter, lalu dengan Watanabe serta literatur modern lainnya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan monitoring dan evaluasi penyakit bercak daun pada bibit jengkol. Pada tabel 2, presentasi luas serangan penyakit. Berdasarkan pengamatan di lapangan, luas serangan penyakit pada tanaman jengkol di bedeng 1 mencapai 81,05%, di mana 124 dari total 153 tanaman yang menunjukkan gejala serangan. Pengamatan ini dilakukan secara visual dengan melihat langsung gejala yang muncul di daun tanaman. Persentase serangan dihitung dengan membandingkan jumlah tanaman yang terserang dengan total tanaman yang ada di dalam satu bedeng tersebut. Tingginya angka serangan ini diduga kemungkinan besar karena posisi bedeng yang terletak di bagian area ujung persemaian yang cenderung jarang terpantau perawatan rutin. Kondisi tersebut membuat tanaman lebih rentan terhadap penyakit. Baik, selanjutnya ada tabel 3, intensitas penyakit. Berdasarkan hasil pengamatan, bedeng 1 mengalami intensitas penyakit bercak daun sangat berat dengan persentase 51,50% yang diduga disebabkan oleh penanaman yang monokultur dan perawatan yang kurang optimal, sehingga pengendalian secara berkelanjutan sangat penting untuk dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan fungisida jika penyakit itu sudah parah, dan sanitasi daun terinfeksi agar mutu dan kesehatan bibit jengkol ini tetap terjaga. Selanjutnya ada hasil isolasi, di mana pada gambar A itu merupakan awal mulanya di hari pertama kita melakukan isolat.
dan di gambar yang B itu merupakan hari ketiga pada isolasinya. Mana bibit jengkol yang digunakan untuk isolasi terserang penyakit bercak daun dan berdasarkan pengamatan di hari ketiga pada isolasi menunjukkan terbentuknya koloni cendawan di ketiga potongan walaupun ukurannya berbeda, di mana hifa yang terlihat dapat menghasilkan spora yang sama ataupun melakukan fusi dengan hifa lainnya serta menghasilkan hifa yang berinti sel atau membentuk satu inti diploid. Baik, kemudian untuk hasil pemurnian isolat, di layar tertera grafik dari rata-rata pertumbuhan diameternya. Dapat dilihat dalam 24 jam pertama itu belum terjadinya pertumbuhan, itu disebut sebagai fase lag, di mana patogen belum beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga belum dapat melakukan pertumbuhan. Kemudian fase yang berikutnya di hari pertama hingga hari ke-7 itu merupakan fase pertumbuhan cepat, di mana patogen yang telah beradaptasi mulai bertumbuh dengan pertumbuhan yang sangat optimal dengan maksimal memanfaatkan nutrisi-nutrisi yang ada. Kemudian memasuki hari ke-8 dan hari ke-9 itu memasuki fase maksimal di mana pertumbuhan dari patogen tersebut mulai melambat dan akhirnya tidak melakukan pertumbuhan lagi. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkup untuk pertumbuhan yang cukup terbatas dan kemudian sudah mengalami penuaan dan juga menghasilkan spora-spora. Selanjutnya ada hasil dari inokulasi. Inokulasi ada 3 sampel. Pada gambar 10 ini sampel pertama daun jengkol. Sebelum inokulasi terlihat daunnya sehat, pertulangannya tampak jelas, tidak ada bercak ataupun penyakit lainnya. Sesudah inokulasi ini warna menguning dan menunjukkan gejala left spot, di mana terdapat gangguan fungsi kloroplas menurut Inayati dan Yusnawan 2016. Hal ini mengindikasikan fase awal dan patogen baru mulai mengkolonisasi pada permukaan daun dan menembus mesofil daun. Next, gambar 11 ini sampel kedua dari daun jengkol, di mana setelah 7 hari warna menguning, tidak merata atau klorosis, munculnya bercak coklat kehitaman menunjukkan kerusakan sel, gangguan metabolisme, dan penurunan fotosintesis menurut Azwin et al. 2022. Hal ini itu menunjukkan patogen telah berkembang di mesofil daun dan menyebabkan kerusakan yang lebih dalam. Next, pada sampel yang terakhir, yang ketiga ini, setelah 7 hari muncul gejala left spot berupa bercak nekrotik coklat kehitaman dengan tepi kuning haloklorotik, di mana warna daun lebih pucat kekuningan menandakan gangguan fotosintesis. Perubahan ini itu menunjukkan inokulasi berhasil, patogen bersifat virulen dan aktif menyebabkan gejala penyakit. Aktivitas patogen yang tinggi ini akan memicu keluarnya enzim dan toksin yang menyebabkan kematian di pusat bercak, sementara jaringan di sekitarnya akan menampak klorosis sebagai pertahanan dari tumbuhan tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil identifikasi makroskopis. Berdasarkan identifikasi, terlihat koloni pada media PDA berwarna putih keabu-abuan pada permukaan atasnya dan abu-abu tua di bagian bawahnya. Lalu bentuk koloni membulat, pola pertumbuhannya radial konsentris. Lalu untuk tekstur seperti kapas atau flow case, yaitu miselium udara yang padat. Lalu margin halus dan teratur, pertumbuhan stabil tanpa kontaminasi, yang mengindikasikan pertumbuhan stabil tanpa kontaminasi, yaitu selanjutnya ada perbedaan warna, yaitu aktivitas metabolit sekunder dan sporulasi. Ciri-ciri tersebut sesuai dengan deskripsi makroskopis genus Cercospora berdasarkan literatur Aulia 2000. Lalu untuk identifikasi mikroskopis, conidiophore tumbuh berkelompok, lalu conidia berbentuk silindris, berwarna hialin dan multiseptat, yaitu bersekat banyak. Untuk ukuran conidia panjang dan ramping, tersusun tunggal dan berantai, berdasarkan ciri makroskopis dan mikroskopis, isolat jamur yang diamati diidentifikasi sebagai Cercospora sp, yaitu jamur penyebab penyakit daun. Untuk rekomendasi pengendalian, kami berdasarkan pengendalian hama dan penyakit terpadu. Prinsipnya sama seperti itu, yaitu kami terbagi menjadi 3 metode.
Yang pertama adalah kimiawi, biologis, lalu ada kultur teknis dan preventif. Untuk kimiawi menggunakan fungisida efektif seperti mengandung tembaga, mancozeb, difenoconazole. Kimiawi ini digunakan untuk serangan yang sudah tinggi. Lalu untuk biologis menggunakan agen hayati seperti Trichoderma harzianum dan Bacillus subtilis. Untuk mekanismenya adalah kompetisi ruang dan nutrisi dan antibiosis begitu. Untuk kultur teknis dan preventif ini sebenarnya dilakukan untuk tahap awal sekali, yaitu kelembapan dan sirkulasi udara diatur dengan cara hindari penyiraman berlebihan dan juga jarak tanam yang cukup, sehingga sirkulasi udaranya lebih optimal begitu. Baik, dari hasil pengamatan kami dapat menarik kesimpulan bahwa patogen yang menyerang dengan gejala bercak daun pada tanaman jengkol di persemaian rumput merupakan dari genus Cercospora. Kemudian kami menyarankan untuk melakukan identifikasi penyakit tersebut lebih lanjut sehingga bisa diterapkan pengendalian yang tepat untuk kedepannya. Kemudian juga disarankan untuk melakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap perkembangan tanaman-tanaman tersebut agar pengendalian yang dilakukan dapat dijalankan secara konsisten. Baik, tersisa waktu 1 menit kepada kelompok pembahas. Boleh memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Tara Februari dari kelompok 4. Izinkan saya untuk bertanya. Pada pengamatan kalian tadi itu disebutkan bahwa terlihat Cercospora ini berkembang ya, dan menimbulkan kerusakan pada daun. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada sifat dari Cercospora ini yang menyebabkan hal tersebut? Bisa tolong dijelaskan detailnya? Menyebabkan kerusakan pada daun dari Cercospora ini. Baik, boleh langsung dijawab. Izin menjawab, menurut jurnal yang pernah saya baca itu bahwa si Cercospora ini tuh sangat berbahaya pada penyakit tanaman kalau misalnya terlalu dibiarkan, karena mempunyai toksin yang bernama cercosprin. Itu tuh sangat berbahaya gitu. Apalagi kalau misalnya terkena sinar cahaya gitu. Jadi kalau misalnya tetap dibiarkan itu si Cercospora ini tuh bakal merambat lebih banyak gitu. Makanya harus diperlukanlah pengendalian. Baik, berhubung waktunya sudah habis, kepada kelompok makasih atas pembahasannya. Kemudian dari hasil pembahasannya memang diperlukan pengendalian lebih lanjut untuk serangan penyakit, karena memang hasil analisis pun itu serangan penyakitnya sangat berat. Kemudian terima kasih kepada teman-teman, Kak Firman, Kak Asisten, dan Pak Alam. Kemudian terima kasih kepada kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Muhammad Fatihah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjadi moderator. Jalannya kelompok 4 memaparkan hasil dari pengamatannya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Alam Firmansyah, SUTMSI selaku
dosen pengampu praktikum, Kang Iwan, Teh Rita dan Teh Amana selaku dosen praktikum, dan Mas Gilang selaku dari perwakilan Persemaian Rumpin. Dari kelompok 4 sendiri, judul dari labelnya adalah identifikasi patogen penyebab penyakit hawar daun pada bibit tanaman pucuk merah atau Syzygium myrtifolium di Persemaian Rumpin Bogor dengan beranggotakan Cahyani, Cantika, Bintang, Mary, Amara, dan Tegar. Untuk kelompok 4, waktu dimulai dipersilakan dan waktu dimulai 15 menit setelah Anda berbicara. Baik, untuk outline dari pembahasan kali ini ada latar belakang, tujuan, metode, hasil pembahasan, dan simpulan. Kemudian untuk latar belakangnya, pucuk merah itu merupakan tanaman hias dengan daun mudanya berwarna merah dan daun tuanya itu berwarna hijau. Kemudian dengan daunnya yang rimbun ini menciptakan suatu lingkungan yang teduh, dan pucuk merah pun merupakan salah satu tanaman yang penyerapan karbon dioksidanya itu lebih baik dibandingkan tanaman-tanaman hias lainnya, sehingga meningkatkan banyaknya pesanan di persemaian. Akan tetapi kembali lagi di persemaian selalu ada permasalahan. Salah satunya permasalahan penyakit daun. Salah satunya itu merupakan hawar daun. Gejala hawar daun merupakan gejala nekrosis yang menyebabkan daun berubah berwarna coklat, kemudian berbintik, kemudian rontok, bahkan dapat menyebabkan kematian. Scoring kesehatan bibit diperlukan untuk mengetahui tingkat serangan penyakit dengan mengklasifikasikan bibit-bibit yang terkena kerusakan dan bibit-bibit yang sehat untuk mengetahui persentase kesehatan dan evaluasi bibit di persemaian. Kemudian untuk tujuannya mempelajari dan memahami proses isolasi cendawan penyebab hawar daun pada bibit pucuk merah serta menilai tingkat kesehatan bibit pucuk merah di Persemaian Rumpin berdasarkan hasil pengamatan visual. Selanjutnya terdapat metode praktikum. Untuk waktunya kami melaksanakan praktikum dimulai dari 10 September hingga 4 Oktober 2025. Untuk tempatnya dilaksanakan di Laboratorium Patologi Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University dan juga di Persemaian Rumpin Bogor. Untuk alat dan bahan itu ada LAF, cawan petri, gelas beker, kok borer, pinset, sudip, bunsen, kain hitam, cutter, korek api, kaca preparat dan cover glass, mikroskop, tali sheet, alat tulis, kamera, tanaman pucuk merah atau Syzygium myrtifolium, lalu sampel gejala, plastik seal, media PDA, etanol 70%, air steril, penggaris, kertas saring atau tisu steril, aluminium foil, kapas, preparat Riedel, sedotan, isolat murni, serbuk karborundum, serta tanaman yang telah diinokulasi. Baik, selanjutnya ada prosedur kerja untuk monitoring dan evaluasi gejala penyakit hawar daun pada tanaman pucuk merah atau Syzygium myrtifolium. Yang pertama, dilakukan penentuan bibit pucuk merah yang akan dievaluasi dengan scoring 0 hingga 5, lalu dilakukan pengambilan gambar bibit pucuk merah berdasarkan skor sebagai acuan penilaian. Yang pertama, untuk scoring 0 itu tidak terjadi serangan penyakit, dan untuk scoring 1 itu terjadi serangan penyakit sebesar di bawah 20% dari jumlah daun, dan untuk scoring 2 itu serangan terjadi 20-40%, untuk serangan 3 itu 40-60%, untuk serangan 4 itu 60-80%, dan untuk serangan 5 itu di atas 80% ataupun seluruh bagian tanaman terserang penyakit. Selanjutnya, monitoring pada satu bedeng dilakukan dengan sampling menggunakan rumus N kecil sama dengan N besar dikali 10%, dengan N kecil itu jumlah sampel yang dievaluasi, lalu untuk N besar itu jumlah total bibit dalam satu bedeng. Selanjutnya, data hasil monitoring dan evaluasi dimasukkan ke dalam tally sheet, dan data tersebut diolah untuk mengetahui intensitas serangan dan luas serangan. Baik, untuk selanjutnya untuk prosedur kerja dari isolasi patogen penyebab penyakit hawar daun. Nah, untuk prosedur isolasi ini dimulai dari yang pastinya kita menentukan dulu dari tanaman apa yang ingin diambil, lalu akan diambil pada bagian penyakit yang terdapat pada daunnya dan dipotong dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm, dan dipastikan untuk memotongnya itu pada bagian perbatasan antara daun yang terinfeksi dan juga yang sehat. Mengapa demikian? Karena itu
kita berusaha untuk mengambil bagian dari patogen yang masih aktif. Nah, kemudian dari potongan tersebut kita pindahkan ke dalam cawan Petri yang sudah berisikan dengan media PDA dan kita amati selama kurang lebih 3 hari. Nah, setelah diamati kurang lebih selama 3 hari, maka akan dilakukan kegiatan pemurnian, di mana diambil sebagian dari hasil isolasi tersebut dimasukkan ke dalam cawan Petri baru dengan media yang baru juga, dan kita diamkan, kita amati selama kurang lebih 6 hari sampai dengan patogen tersebut bisa memenuhi dari luas cawan Petri tersebut. Nah, setelah kita laksanakannya pemurnian tersebut, maka baru kita bisa melakukan kegiatan selanjutnya yang berupa inokulasi. Selanjutnya ada prosedur kerja inokulasi patogen penyebab penyakit hawar daun, yang dimana dimulai dengan tanaman pucuk merah dilukai permukaan daunnya menggunakan serbukarborundum dan dengan cara dioleskan menggunakan cotton bud. Kemudian isolat diletakkan di atas permukaan daun yang telah diolesi oleh serbukarborundum dan dilapisi dengan kapas yang sudah direndam dengan air sehingga menjadi lembab, dan kemudian ditutup menggunakan aluminium foil dan sungkup plastik, kemudian disiram selama 6 hari setiap sore hari. Oke, baik, selanjutnya itu prosedur kerja identifikasi patogen penyebab penyakit hawar daun. Yang pertama yaitu identifikasi secara makroskopis, dilakukan dengan mengamati karakteristik cendawan seperti diameter isolat, warna, bentuk, dan koloninya yang terdapat pada cawan Petri. Cendawan dapat diklasifikasikan dengan berdasarkan kemiripan morfologi warna dan pola miselium. Yang kedua yaitu identifikasi secara mikroskopis. Pembuatan preparat Riedel dilakukan dengan mengambil hifa yang terdapat pada koloni isolat menggunakan corkboard. Kemudian isolat ditumbuhkan pada media PDA, preparat kemudian diinkubasi selama 3 hari di dalam cawan Petri yang berisi kapas. Preparat diamati menggunakan mikroskopis dengan perbesaran 4x10. Identifikasi struktur cendawan menggunakan buku Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi Morphology of Cultura Fungi NK Interspecies Second Edition. Selanjutnya, terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai monitoring dan evaluasi penyakit hawar daun pada bibit pucuk merah di persemaian. Berikut disajikan tabel. Diketahui bahwa scoring 0 itu terdapat 71 individu, lalu scoring 1 terdapat 51 individu, scoring 2 terdapat 19 individu, scoring 3 terdapat 10 individu, scoring 4 tidak ada, dan scoring 5 berjumlah 4. Untuk total keseluruhan yang terserang penyakit itu ada 155, dan diketahui bahwa luas serangan itu sebesar 10,06%. Luas serangan tersebut masih tergolong rendah, dan luas serangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti penerapan manajemen pengendalian penyakit yang efektif seperti sanitasi yang baik, penggunaan fungisida, pengelolaan lingkungan, serta adanya ketahanan alami pada beberapa bibit penyakit sehingga infeksi tidak menyebar luas. Lalu untuk intensitas serangan sebesar 17,94%, intensitas serangan tersebut menunjukkan tingkat keparahan penyakit yang terserang di persemaian, dan nilai tersebut masih tergolong rendah juga, yang mencerminkan kombinasi pengelolaan yang baik dan kondisi tanaman yang cukup tahan terhadap penyakit. Baik, selanjutnya hasil dari kegiatan isolasi, di mana pada gambar terlihat hasil isolasi pada hari pertama dan juga hari kedua. Pada hari pertama masih terlihat masih belum adanya perkembangan apapun, namun pada hari ketiga itu sudah ada perkembangan dari patogen. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa patogen ini masih aktif dan juga berkembang. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya untuk kegiatan pemurnian, di mana hasil isolasi tadi dipindahkan kepada cawan Petri baru yang berisi media baru, dilakukan selama 6 hari. Nah, pada hari pertama atau disebut hari ke-0, itu masih belum ada pertumbuhan atau perkembangan apapun. Namun pada hari kedua sudah ada pertumbuhan, di mana sudah mulai terlihat adanya hifa di bagian
media tersebut. Nah, selanjutnya pada hari kedua itu pertumbuhannya sudah semakin jelas, sudah memiliki diameter kurang lebih sepanjang 2 cm. Dan juga pada hari ketiga di mana juga bertambah lagi sejumlah 1 cm sehingga menjadi total 3 cm. Nah, pada hari keempat ini pertumbuhannya bisa dikatakan cukup rendah dibanding hari sebelumnya, di mana hanya bertambah sebanyak 0,8 cm dengan total 3,8 cm dan menjadi 5 cm pada hari kelima. Pada hari ke-6 pertumbuhan dari kemudian ini sudah mencapai di 6 cm, di mana ini sudah sangat jauh berkembang dibanding dengan hari ke-0. Dan juga pada hari ke-7 patogen itu sudah memenuhi dari cawan petri tersebut. Nah, isolat cendawan penyebab penyakit hawar daun ini menunjukkan pertumbuhan diameternya yang cukup besar, di mana hanya 6 hari itu, di mana pertumbuhannya memiliki rata-rata 1 cm lebih per harinya. Nah, pertumbuhan patogen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor biologis seperti kondisi lingkungan dan juga ketersediaan dari nutrisi yang terdapat pada media tersebut. Dan juga penyebaran infeksi ini menyebabkan gejala hawar daun yang luas pada pucuk merah. Kemudian inokulasi patogen penyebab penyakit hawar daun pada tanaman pucuk merah ini diawali dengan ditandai dengan adanya bercak nekrotik berwarna kecoklatan pada permukaan daun. Menurut Indariani et al. 2021, gejala hawar daun ditandai dengan bercak coklat pada daun, terutama pada ujung tepi daun. Apabila terjadi kematian jaringan secara cepat, maka hal tersebut merupakan tanda dari penyakit hawar daun. Kemudian terdapat foto daun pucuk merah yang sehat sebelum diinokulasi. Kondisi daun pucuk merah yang sehat ini ditandai dengan ciri morfologi daun berwarna hijau tanpa adanya bercak daun atau warna pada permukaannya. Warna daun hijau menunjukkan kadar klorofil yang tinggi pada daun tersebut. Warna hijau tersebut menunjukkan kadar klorofil, yang mana klorofil adalah pigmen dalam membantu proses fotosintesis. Pengamatan daun yang sehat ini menjadi penting sebagai pembanding untuk membedakan daun yang sehat dan daun yang sakit setelah diinokulasi. Kemudian ini terdapat daun yang sudah diinokulasi oleh patogen selama 14 hari. Daun yang diinokulasi memunculkan gejala bercak kecoklatan yang cenderung gelap dengan tepi yang tidak beraturan yang muncul pada pengamatan hari ke-14. Warna bercak daun ini menunjukkan aktivitas dari patogen yang berhasil menginfeksi jaringan daun. Hal tersebut membuktikan bahwa patogen ini mampu menginfeksi daun dan menunjukkan ciri yang sama dengan penyakit yang ditemukan di lapangan. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi patogen penyebab penyakit hawar daun pada pucuk merah. Pada tahap pengamatan makroskopis, identifikasi dilakukan melalui pengamatan koloni pada media PDA. Koloni yang tumbuh berwarna putih halus menyerupai kapas, yang merupakan ciri khas dari Pestalothiopsis sp. Pertumbuhan koloni semakin padat seiring waktu dan membesar seperti pola melingkar seperti bunga. Selain itu, pada hari keempat hingga hari ke-6 isolasi, mulai tampak bintik-bintik hitam kecil yang disebut cornidiomata. Yang kemudian yaitu pengamatan secara mikroskopis. Dari hasil pengamatan ditemukan Conidia Pestalothiopsis sp yang berbentuk fusiform, terdiri dari 5 sel dan memiliki 4 septa. 3 sel median tampak berwarna coklat, sedangkan sel basal dan apikal bersifat nyalin. Pada ujung apikal terdapat 2 hingga 4 stula. Ciri khas mikroskopis ini menunjukkan bahwa spora Pestalothiopsis sp memiliki daya tahan tinggi dan berperan penting dalam penyebaran infeksi. Berdasarkan hasil pengamatan ini dapat dipastikan bahwa isolat yang diperoleh merupakan Pestalothiopsis sp yang menjadi penyebab utama penyakit hawar daun pada pucuk merah. Oke, selanjutnya ada rekomendasi pengendalian patogen Pestalothiopsis sp penyebab penyakit hawar daun pada pucuk merah. Berdasarkan yang telah diperkenalkan rekan saya tadi, patogen Pestalothiopsis sp ini diduga menjadi penyebab hawar daun pada pucuk merah. Patogen ini merupakan
patogen yang masuk ke dalam kelas Deormycetes famili Melanchoaceae. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan patogen ini yaitu suhu dan kelembaban. Kondisi yang lembab dan mampu meningkatkan pertumbuhan patogen ini dan membuat patogen ini menempel pada tanaman inang. Selama infeksi, patogen akan terus tumbuh dan memperbanyak diri pada tanaman inang sehingga dapat menghambat proses fotosintesis pada tanaman inang. Proses fotosintesis yang terhambat ini akan menghambat pertumbuhan, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada tanaman tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian penyakit. Salah satu pengendalian penyakit yang dapat dilakukan yaitu dengan agen seperti salah satu agen sayati yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Octariani et al. 2024 yaitu bakteri Petoplan. Bakteri Petoplan diduga mampu menghambat pertumbuhan dan tidak mampu patogen Phthalapiopsis ini itu tidak mampu mendekati bakteri Petoplan. Oleh karena itu bakteri ini mampu digunakan untuk pengendalian hayati. Selain itu juga dapat dilakukan sanitasi di area persemaian agar tidak tersedia tanaman yang terinfeksi oleh penyakit. Pemangkasan juga dapat digunakan untuk menghindari persebaran penyakit tersebut. Pengaturan jarak tanam yang cukup juga perlu dilakukan agar sirkulasi udara di area persemaian dapat akan tersedia dan juga dapat mengurangi kelembaban yang dapat membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Pertumbuhan patogen. Lalu selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan. Isolasi cendawan penyebab mawar daun pada bibit pucuk merah Syzygium microcephalum berhasil dilakukan dengan intervensi makroskopis dan mikroskopis yang sistematis. Tingkat kesehatan bibit pucuk merah di persemaian rumpin dapat dinilai secara efektif melalui pengamatan visual dan metode scoring yang diterapkan. Hasil penilaian ini memberikan informasi penting untuk strategi pengendalian hayati dan peningkatan kualitas bibit. Oleh karena itu, pendekatan isolasi dan scoring kesehatan bibit sangat bermanfaat sebagai dasar perbaikan persemaian. Lalu saran yang diberikan yaitu perlu adanya penelitian lanjutan dengan memperluas jenis media kultur dan teknik identifikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penggunaan metode kuantitatif dalam scoring kesehatan bibit juga perlu dilakukan dan dikembangkan agar evaluasi menjadi lebih objektif. Selain itu, disarankan untuk mengkaji faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap serangan hawar daun agar dapat ditemukan langkah pencegahan yang lebih tepat. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kelompok 4 atas presentasinya. Boleh tepuk tangan dulu kelompok 4. Namun sebenarnya tadi waktu presentasi sudah lewat. Mungkin karena waktunya sudah lewat, satu pertanyaan saja mungkin ya Kang. Untuk kelompok pembahas, dipersilakan. Baik, terima kasih tempatnya. Sebelum perkenalkan saya contoh Laura dari program kelompok 5, izin bertanya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, patogen, kenapa kalian bisa yakin bahwa patogen hawar daun yang menyerang tanaman pucuk merah yang kalian amati itu adalah Phthalapiopsis? Oke, izin menjawab. Mengapa kami yakin? Karena kami telah melakukan pengamatan secara mikroskopis dan makroskopis dan juga dari yang jurnal-jurnal yang telah kami baca dan kami teliti juga bahwa patogen tersebut merupakan memang jenis patogen Phthalapiopsis sp. Untuk kelompok pembahas, apakah terjawab? Jawab. Kang, ada tanggapan atau saja? Mungkin dari saya sedikit menyimpulkan dari hasil PBL dari kelompok 4, yang dimana tanaman yang digunakan adalah pucuk merah. Dengan tadi hasil monef ini, jumlah bibit yang dilakukan itu ada 155 bibit serang, dengan luas serangan ini 10,06% dan intensitas serangan ini 17,94%. Yang dimana hasil identifikasi dari kelompok 4 sendiri, cendawan yang menyerangnya adalah Phthalapiopsis sp. Mungkin
Dirasa cukup, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Gimana? Sudah lega? Oke, kita kasih plus dulu ya untuk kita semua. Ya, yang selanjutnya karena tadi udah kelompok terakhir ya, yang presentasi kelompok 4. Terima kasih banyak untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Yang selanjutnya barangkali dari Mas Gilang ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan terkait presentasi tadi. Kami persilahkan Mas Gilang. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan waktunya. Mungkin jadi menambah ini juga ya, wawasan juga ya bagi saya ya. Soalnya tadi juga saya baru dengar tadi yang kayak misalkan penggunaan uap kayu ya tadi kalau nggak salah. Itu juga saya baru dengar. Terus juga mungkin adik-adik sini udah bisa membantu kami dari segi identifikasi. Soalnya di sini juga mohon maaf mungkin ada keterbatasan jadi kami belum bisa mengidentifikasi penyakit-penyakit yang ada di lapangan. Jadi paling kami identifikasinya hanya berupa visual aja, nggak sampai mikroskopisnya. Terus mungkin untuk dari sisi presentasi sih mungkin itu aja sih. Untuk pertanyaan mungkin sepertinya belum ada dulu. Baik, terima kasih kepada Mas Gilang atas tadi ya penyampaiannya. Alhamdulillah nih memang prosesnya cukup panjang Mas Gilang ya. Dari awal kami bahkan mengambilkan bibit sakitnya ya waktu itu. Jadi karena lainnya kita turun pintu kan agak terbalik sebenarnya gitu ya. Jadi kami dengan asisten mengambil bibit duluan untuk mereka kemudian bisa teman-teman mahasiswa bisa isolasi gitu ya, kemudian pemurnian dan inokulasi gitu. Dan pada akhirnya di akhir kita ke sana untuk menghitung luas dan intensitas serangannya gitu ya. Meskipun idealnya kan kita ke sana dulu gitu ya Mas Gilang ya. Artinya Iya, siap, nggak apa-apa. Dan intensitas gitu ya. Kemudian dari situ kita ambil gejala yang sakit sampelnya, kemudian kita isolasi dan sebagainya. Cuman ya alhamdulillah selesai juga gitu ya rangkaian ini. Dan juga buat teman-teman gitu ya yang sudah menyelesaikan rangkaian postulat koh ya yang sudah panjang gitu ya. Dan juga teman-teman asisten nih yang alhamdulillah untuk segi penulisan dan sebagainya kami benar-benar pantau gitu ya Mas Gilang ya supaya yang dihasilkan ini bisa bermanfaat gitu ya menjadi bacaan untuk kita semua. Dia tidak hanya sekedar menjadi laporan yang selesai gitu ya kali pertemuan selesai gitu ya, tapi bisa kita pegang gitu ya untuk kedepannya. Barangkali itu mungkin dari Bapak Alam ada yang ingin disampaikan atau oh ya, baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu Mas Gilang, terima kasih banyak sudah hadir mewakili persembahan untuk besok, insya Allah siang ya Mas Gilang. Siap, baik. Barangkali dari Umpin juga berkenan untuk hadir. Mungkin itu ya Mas Gilang, terima kasih banyak sudah hadir secara online. Titip salam untuk teman-teman bersemayam ke Pak Manajer, Pak Co-Manager, Pak Esnandar dan Mbak Jovita. Semoga nanti kita bisa saling terus berkolaborasi dalam hal pelaksanaan riset. Siap. Ya, terima kasih banyak Mas Gilang. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Saya mohon izin tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Ya, sama-sama Mas Gilang.